Mari saat ini kita kembali ke Zoom. Saat ini saya bersama dengan teman saya bernama Dila Apriliani akan mengajarkan tentang kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran dan implikasinya terhadap hukum Islam. Jadi saya akan membuka share screen-nya. Saya akan buka share screen-nya. Yang ini. Saya akan mulainya. Kesetaraan gender dalam perspektif Al-Quran dan implikasinya terhadap hukum Islam. Tulisan ini menegaskan keadilan dan kesetaraan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba khalifah di bumi dan menerima perjanjian primordial Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis. Laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal. Implementasi kesetaraan gender perspektif Al-Quran melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan relasi di bidang profesi seperti adanya hakim perempuan serta pemicu lainnya. Produk hukum yang perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Pendahuluan. Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian, yakni persamaan antar manusia baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Hal ini disyaratkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, dari seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ayat tersebut berikan gambaran kepada kita tentang kesamaan antar laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah, dimensi spiritual, maupun dalam aktivitas sosial. Urusan karir profesional, ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu di antara keduanya. Kesamaan tersebut meliputi berbagai hal, misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah SWT. Ayat ini juga mempertegas misi pokok Al-Quran diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dan berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan keikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun, secara teritorius, Al-Quran mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun ternyata dalam tatanan interpretasi seringkali prinsip-prinsip itu tersebut terabaikan. Konteks khalifatullah fi ardi secara stimulator terminologis berarti kedudukan kepemimpinan ini berarti bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan diamanatkan menjadi pemimpin. Namun demikian bila dicermati lebih lanjut ternyata ada nas Al-Quran maupun hadis yang kelihatan berdimensi maskulin dan secara sepintas menyorot masalah misogoni. Sementara ajaran Islam diyakini sebagai rahmat untuk semua manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dewasa. Ini agama sering dituduh sebagai sumber terjadinya ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan relasi antara laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan ketidakadilan gender. Gender adalah jenis kelamin bentukan yang konstruksi oleh budaya dan adat istiadat, seperti laki-laki kuat, berani, cerdas, menguasai, sedangkan perempuan itu lemah, penakut, dan kurang cerdas, atau bisa dibilang bodoh, dikuasai, dan lain-lain. Isu gender yang kita sadari bahwa perbedaan gender antara manusia laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau kemiskinan ekonomi, subordinat, atau anggapan tidak penting dalam urusan politik.
Stereotip atau pencitraan yang negatif bagi perempuan, citra perempuan yang dimaksud hanya berjalur 3R. Kekerasan, dan double burden, dan ganda, terhadap perempuan yang bermuara pada perbuatan tidak adil yang dibenci oleh Allah SWT. Sementara peran serta perempuan semakin dibutuhkan dalam berbagai kehidupan termasuk pada bidang hukum. Untuk itu tulisan ini akan mengaji lebih jauh tentang kesetaraan gender, perspektif Al-Quran, dan implementasi terhadap hukum Islam. Tulisan ini dikaji oleh penulis sebagai bentuk kepedulian dan pemahaman keliru sebagian kalangan menanggapi isu gender yang menjadikan hukum Islam dengan segenap ajarannya sebagai biang kerok atau langgengnya budaya ketidakadilan gender. Lalu penelusuran referensi dengan menggunakan kartu kutipan, penulis mengumpulkan data perpustakaan untuk perkuat data dalam tulisan ini, khususnya tulisan dari para pakar gender dan hukum di Indonesia, seperti Nasarudin, Umar, dan Umar Syihab. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, berarti jenis kelamin. Dalam website dan New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Women's Study Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan Hillary M. Wicks mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan, yaitu cultural expectation for a woman and men. Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seorang sebagai laki-laki dan perempuan adalah termasuk bidang kajian gender. What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender. Apa yang dimaksud dalam seks dan gender mengartikan gender sebagai suatu dasar menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan, agak sejalan dengan pendapat yang dikutip oleh Showalter yang menargetkan gender lebih dari sekedar pembedaan laki-laki dan perempuan. Dia dekonstruksi budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang menggunakannya untuk menjelaskan suatu. Gender is analytic concept whose meaning we work elucidate subject varying process to study as we define it. Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial, masyarakat sosial, budaya. Gender dalam arti ini adalah untuk masyarakat sosial construction, bukannya sesuatu yang bersifat kodratif. Dalam tes tersebut, gender harus dibedakan dari jenis kelamin, atau jenis kelamin merupakan kesifatan dan pembagian dari jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lembut dan cantik, tidak berlebihan. Jika dikatakan bahwa gender adalah interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gender pada hakikatnya lebih menekankan aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non-biologis lainnya. Hal ini berarti bahwa gender lebih menekankan aspek maskulinitas dan feminitas dalam budaya tertentu. Dengan demikian, perbedaan gender pada dasarnya merupakan konstruksi yang dibentuk, disosialkan, diperkuat, bahkan dilegitimasi secara sosial dan budaya pada gilirannya. Perbedaan gender dianggap kodrati hingga melahirkan ketidakseimbangan jenis kelamin. Lebih jauh, berbicara tentang gender, Locke mengemukakan bahwa gender bukanlah perbedaan biologis atau bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis, yakni perbedaan jenis kelamin adalah kodrat Tuhan, dan oleh karenanya secara permanen berbeda, sedangkan gender adalah perbedaan perilaku atau behavioral difference antara laki-laki dan perempuan yang terdikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat ataupun ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia, laki-laki dan perempuan. Melalui proses sosial dan kultural yang panjang, dari tahun 1987, The Cultural Psychology menguraikan bahwa perilaku
Antara laki-laki dan perempuan tidaklah secara biologi gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin biologis akan tetapi tidak berubah. Dalam perkembangannya menurut Mansur Fakih, perbedaan gender akan melahirkan manifestasi ketidakadilan antara lain terjadi kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis kelamin, pelabelan negatif stereotip, kekerasan, violence, menanggung beban kerja dosmetik lebih banyak dan lebih mana double burden. Pada umumnya yang jadi korban adalah perempuan dengan adanya tradisi keyakinan masyarakat bahwa perempuan yang bertugas dan memelihara kerapian rumah serta tanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Perspektif gender alam Al-Quran tidak sekedar mengatur kesesuaian relasi gender hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, tetapi lebih itu Al-Quran mengatur keserasian pola relasi antara mikrokosmos manusia dan makrokosmos alam dan termasuk Tuhan. Konsep berpasang-pasangan azwaj dalam Al-Quran tidak saja menyangkut manusia, melainkan juga bintang dari surat Al-Syura ayat 11 dan tubuh-tubuhan dari surat Al-Taha dari ayat 53. Bahkan kalangan sufi menganggap makhluk-makhluk juga berpasang-pasangan. Langit diumpamakan dengan suami yang menyimpan air dari surat Al-Tariq ayat 11 dan bumi diumpamakan istri yang menerima limpahan air yang nantinya melahirkan janin dan berbagai tumbuh-tumbuhan dari surat Al-Tariq ayat 17. Satu-satunya yang tidak mempunyai pasangan ialah Sang Khalik yang Maha Esa. Dari surat Al-Isra ayat 14. Secara umum, Al-Quran mengakui adanya perbedaan tersebut bukanlah perbedaan diskriminasi yang menguntungkan suatu pihak yang menguntungkan satu pihak yang merugikan yang lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung Al-Quran, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang disasari rasa kasih sayang mawaddah warahmah di lingkungan keluarga, yaitu dari surat Al-Rum ayat 21 sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dan suatu negeri damai penuh ampunan Tuhan. Baldatun Taibatun Warabun Jafur dari surat Saba ayat 15. Al-Quran juga terobsesi untuk mengalihkan pola hidup yang bercorak kesukuan, prevalence, yang rawan terhadap berbagai ketegangan dan kezaliman yang menuju pola hidup ummah, seperti disebutkan dari surat Al-Baqarah ayat 213. Artinya sebagai berikut, manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangi kepada mereka yaitu mereka datang kepada mereka keterang-terangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan. Ini orang berselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, dan pola hidup ummah adalah pola hidup yang lebih mendunia dan lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam perlakuan yang hanya bergiliat di kalangan laki-laki. Sedangkan perempuan sulit sekali memperoleh kesempatan itu dalam pola hidup ummah. Laki-laki dan perempuan terbuka peluang untuk memperoleh kesempatan itu secara adil. Prinsip-prinsip kesetaraan gender, yaitu Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Gilir. Jadi rekaman. Ikat.
Prinsip-prinsip kesetaraan gender Nasaruddin menemukan bahwa ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dapat menganalisa prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Jawaban tersebut antara lain sebagai berikut: laki-laki perempuan sesama sebagai hamba sesama tujuan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Zariyat ayat 5, artinya sebagai berikut: dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku.